Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas kami mengenai ekosistem pesisir. Next. Sebelum itu kami izin memperkenalkan diri. Yang pertama ada Rozaini dengan 3 digit NPM terakhir 061. Yang kedua Haris Abdullah Sayaf dengan 3 digit NPM terakhir 064. Yang ketiga sendiri dengan 3 digit NPM terakhir 090. Dan yang keempat Naval Nur Fauzan dengan 3 digit NPM terakhir 094. Next. Yang pertama pengertian. Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara darat dan laut, yang bagian lautnya masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, dan bagian daratannya masih dipengaruhi oleh aktivitas lautan seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang tinggi dan beragam, serta saling berinteraksi antara habitat tersebut. Next. Ciri-ciri. Estuaria ialah bentang alam berupa muara pasang surut dari sebuah sungai yang besar. Muara ini biasanya menjadi pusat pemukiman masyarakat pesisir karena dapat digunakan untuk jalur transportasi, tempat mencari ikan, serta sebagai sumber air bagi masyarakat. Karakteristik dari estuaria adalah tubuh perairan pantainya bersifat semi tertutup, terhubung dengan laut terbuka, dan mempunyai air laut yang tercampur dengan air tawar yang berasal dari saluran drainase daratan. Kemudian akan dilanjut oleh kawan kita Naval Nur Fauzan, silahkan. Hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan suatu hutan yang sering digunakan untuk mengatasi abrasi laut. Ciri dari hutan mangrove yakni berada pada daerah yang mempunyai air payau atau air tawar. Ciri lainnya adalah terdiri dari semak dan pohon yang tingginya hingga 30 meter. Selain itu, dalam suatu area hutan mangrove biasanya mempunyai 20-40 spesies mangrove yang berbeda. Next. 3. Padang lamun. Padang lamun atau seagrass beds dapat dijumpai pada perairan dangkal atau eustaria jika sinar matahari cukup banyak. Karakteristik dari seagrass beds adalah mempunyai habitat di perairan laut dangkal yang bersuhu subtropis atau tropis, memiliki pertumbuhan yang cepat yakni antara 1.300 sampai 3.000 gram berat kering per meter persegi per tahun. Binatang yang hidup di padang lamun juga mempunyai ciri tersendiri, antara lain habitatnya di daun lamun, mencari makan di akar kanopi daun, beraktivitas di bawah kanopi daun, dan berlindung berlindung di padang lamun. Next. 4. Terumbu karang. Terumbu karang merupakan ekosistem di bawah air laut yang dihuni oleh hewan berkarang. Terumbu karang bermanfaat sebagai pemecah gelombang alami sehingga dapat mengurangi terjadinya erosi pantai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Rozaini. Selanjutnya ialah komponen ekosistem pesisir. Ekosistem pesisir terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik penyusun ekosistem pesisir terbagi menjadi 4,
yaitu produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, dan dekomposer. Yang pertama adalah produsen. Yang berperan sebagai produsen dalam ekosistem pesisir adalah mereka yang mempunyai klorofil dan berfotosintesis, sehingga dapat menghasilkan zat organik kompleks dari zat anorganik sederhana, atau disebut dengan vegetasi autotrof. Contohnya algae dan fitoplankton. Yang kedua adalah konsumen primer. Biota laut yang memakan tumbuhan merupakan konsumen primer atau konsumen pertama dari suatu ekosistem pesisir. Selanjutnya adalah konsumen sekunder. Semua organisme yang memakan hewan berperan sebagai konsumen sekunder dalam ekosistem pesisir. Konsumen sekunder ini selanjutnya bisa menjadi mangsa bagi konsumen tersier. Mereka umumnya tergolong dalam predator. Yang terakhir adalah dekomposer. Pengurai dalam ekosistem pesisir ialah organisme avertebrata dan bakteri yang memakan materi organik mati seperti dedaunan yang mati dan bangkai biota laut. Selanjutnya, komponen abiotik yang akan dibacakan oleh Haris. Kepada Haris dipersilahkan. Selanjutnya, komponen abiotik dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, unsur dan senyawa anorganik. Unsur-unsur penyusun ekosistem yang terlibat dalam ekosistem pesisir tersebut merupakan unsur hara atau substansi biogenik yang penting bagi kehidupan biota. Contohnya nitrogen, fosfor, karbon, magnesium, besi, seng, dan air. Yang kedua, bahan organik. Senyawa atau bahan organik yang mengikat komponen abiotik dan biotik terdapat dalam bentuk terlarut dan partikel. Jika bahan organik terurai, maka bahan tersebut akan menjadi humus atau zat humik. Contohnya yaitu senyawa tersebut adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Yang ketiga, faktor fisik. Komponen abiotik ini membatasi kondisi kehidupan. Faktor-faktor ini selalu berada dalam satu seri gradien. Kemampuan menyesuaikan diri organisme berubah secara bertahap sepanjang gradien tersebut. Akan tetapi, ada juga titik perubahan yang berbaur yang disebut dengan ekoton. Selanjutnya yaitu fungsi ekosistem pesisir. Ekosistem pesisir yang terdiri dari berbagai ekosistem lain di bawahnya serta kaya akan biota dan vegetasi tentu mempunyai banyak fungsi bagi kehidupan. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya adalah 1. Sebagai penyedia sumber daya alam, 2. Sebagai penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan, 3. Sebagai penampung limbah dari aktivitas manusia, yang keempat, sebagai penyedia jasa-jasa kenyamanan. Ini beberapa jurnal yang menjadi referensi pembuatan PPT pada kesempatan kali ini. Selebihnya kami kembalikan kepada Mas Ibnu Riyadi. Silakan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.